Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten viral dan menuai polemik dalam 2 pekan terakhir. Hari ini Kamis 23 Januari, Komisi 4 DPR memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan meminta kejelasan siapa yang memasang pagar laut ini. Saya sudah bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Pak Treng, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih dapat kesempatan di sini. Pak Treng, hari ini, hari Kamis 23 Januari, Pak Treng tadi bertemu dengan Komisi 4 DPR. Ya. Saya mau masuk pada bagian puncaknya sebenarnya, yaitu meminta kejelasan siapa sebenarnya memasang pagar laut ini. Pak Treng kok kayaknya susah banget jawabnya. Enggak juga sih, kan semua ada proses ya. Kan banyak juga. Ini kalau secara yuridis kan gitu harus ada yang mengaku. Nah, kalau dari media yang Pak, kalau harus mengaku, nggak ada penjahat yang mau ngaku, iya, nggak ada maling mau ngaku. Ya, bisa kita cari. Pak Menteri, saya yang pasang pagar laut, ya benar aja Pak. Harus mengaku, karena itu kan propertinya mereka, kan gitu kan. Ya tapi logika itu nggak masuk akal, harus menunggu yang ngaku, mana ada maling ngaku. Ya sudah, jadi artinya kan kami menelusuri dulu dari dari media ada yang mengatakan bahwa kelompok nelayan Pantura itu mereka memasang secara beramai-ramai untuk kepentingan mereka secara swadaya dan seterusnya. Ini kita lagi dalami dan mereka sudah kita panggil terus ke kantor. Terus yang terbaru tentu dari apa yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN itu kan menyebut nama perusahaan, terus kemudian ada juga pemilik nama perorangan gitu. Ya, kita tentu selidiki juga untuk kemudian kita tanya apakah. Kenapa itu begitu susah buat Pak Menteri? Nggak susah kalau kita tanya, kan prosedurnya, karena kan batasan pemeriksaannya kita itu ada ruangnya, nggak bisa bebas semua. Kalau kita polisi kan punya kebebasan ya untuk menyelidik dan lain sebagainya. Kita nggak, di Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya di ruang laut, maka apabila yang bersangkutan itu misalnya terbukti, maka dia dilakukan denda administratif. Oke, itu Pak Treng, saya mau masuk ke poin pertama tadi ketika Bapak berusaha menelisik lebih lanjut siapa yang memasang pagar laut. Tadi Bapak sempat menyebut nelayan Pantura. Ya. Semua juga melihat bahwa menanam pagar laut sepanjang 30 km itu nggak mungkin nelayan yang memiliki kesulitan. Bahkan mereka dengan memasang pagar laut itu mereka harus keluar biaya yang lebih besar untuk mencari ikan. Ini persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Komisi 4 DPR. Ya. Bapaknya nelayan, kok nggak menjadi pelindung nelayan? Kok seperti saya mendapat kesan Pak Treng tidak melindungi nelayan, malah ikut serta menunjuk nelayan sebagai biang kerok pemasangan pagar laut ini. Begini, jangan lupa. Pertama kali pemerintah yang hadir, yang melakukan penyegelan itu KKP loh. Persis. Ya, karena KKP melihat di situ bahwa ada kegiatan di laut, ya, pembangunan properti di laut, katakan begitu, yang tidak memiliki izin. Pada waktu kita cek ada izinnya nggak dia melakukan pemagaran, tidak ada, maka karena tidak ada pengajuan dan seterusnya, maka itu langsung kemudian kita lakukan penyegelan. Itu. Nah, setelah penyegelan kita investigasi. Jadi kita cek semuanya. Siapa saja nih yang melakukan ini. Mulai dari nanya kepada masyarakat nelayan setempat yang mereka kesulitan untuk, karena dia harus memutar, ya. Dia harus memutar, kemudian biayanya menjadi lebih besar dan seterusnya. Kita sudah pasti kita ini menjadi bapaknya nelayan, kita udah pasti akan membela mereka bisa-bisa. Ya. Saya mau masuk, ada yang ingin Bapak tambahkan lagi atau saya ingin masuk karena Bapak harus menjawab bagaimana Menteri KKP dianggap tidak menjadi bapaknya nelayan. Kita dengar ini yang juga dikatakan oleh Komisi 4 DPR hari ini saat memanggil Menteri KKP. Bagaimana kita bisa teledor jarak sampai 30 km dan hari ini kita temukan tidak hanya di satu titik saja, ternyata di Tangerang begitu viral karena itu di depan mata kita, dekat dengan Jakarta.
Tapi ternyata kemudian di Pari, kemudian di kemarin saya terima di Sidoarjo dan sebagainya, akan banyak bermunculan soal itu. Tapi tolong tunjukkan sebagai seorang bapak nelayan. Saya tidak cukup banyak melihat pernyataannya seperti itu. Berikutnya lagi, kalau tadi salah satu solusinya adalah soal anggaran dan soal undang-undang. Tapi jauh lebih penting dari itu sebetulnya bagaimana koordinasinya. Bapak tidak cukup memiliki keberanian serta komitmen pada para nelayan. Ya rasanya sih 4 tahun ini kita berjuang untuk kemudian bagaimana nelayan yang sudah 97 tahun lah boleh dibilang. Udah 79 tahun yang belum merdeka. Saya banyak sekali membuat satu program, contoh modeling pembangunan kampung nelayan. Mulai dari kampung nelayan yang tadinya mereka nangkap ikan, tidak ada esnya, ikannya rusak dan sebagainya. Kemudian kita bangun sekarang dia sudah bisa setiap bulan ngirim ikan dengan kontainer itu dari Biak menuju ke Jawa dan seterusnya. Itu ya tidak terekspos juga, ya kan? Tapi itulah nelayan tahu juga kita. Lalu bagaimana saya menghadapi nelayan-nelayan yang di Pantura juga, yang mereka selalu protes dan seterusnya. Baik. Itu pembelaan. Tapi satu hal, memang case yang terjadi di Tangerang, Banten ini yang dengan Jakarta yang berdekatan dengan Pantai Indah Kapuk, ya katakan begitu. Ini kan sangat sensitif sekali. Jadi saya tidak mengerti tujuannya kemana, tapi yang pasti di ruang kami adalah bagaimana kita mengetahui siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Bapak tidak mengerti kemana tujuannya. Bapak melihat bahwa arah dari kasus ini yang sudah sedemikian memicu kontroversi dan polemik tidak tentang nelayan, tetapi ada sesuatu yang di luar itu. Jadi gini Mbak Rosi, sebetulnya sebelumnya kan di situ banyak sekali kan tempat-tempat sekelompok bambu yang dikumpulin gitu ya. Tapi tidak masif seperti yang pagar ini. Itu ada. Jadi kami melihat itu adalah nelayan-nelayan yang kemudian mereka membuat semacam kayak penangkaran kerang atau ikan. Itu tidak salah. Itu Tetapi tidak salah. sekarang yang menjadi persoalan adalah ada 30 km pagar laut. Salah nggak Pak? Salah, sangat salah. Itu sangat salah. Lalu KKP nggak merasa bertanggung jawab? Ya kita bertanggung jawab, tentu kita bertanggung jawab, terutama adalah kepada masyarakat nelayan yang kemudian dia terhambat ketika dia melaut. Nah itulah kemudian kita lakukan yang terakhir ketika itu dirobohkan atau dicabut sebagian oleh TNI Angkatan Laut, ya sudah kita kemudian kita kumpul secara bersama, jadi tidak sendiri-sendiri begitu. Ya awalnya kan supaya bersama ya, tapi kan kemudian kasus ini kan sudah lama. Ya. Sejak Agustus sudah dilaporkan dan KKP dianggap tidak cukup perhatian untuk cepat memberikan tanggapan atas 30 km pagar laut ini. Jadi begini, pengawasan itu kan ada daerah. Jadi pengawasan kan tidak hanya KKP, ya dengan keterbatasan KKP yang dari Sabang sampai Merauke. Ini dekatlah dengan kantor KKP. Saya bilang seperti itu, ya. Lalu kemudian ada Dinas Kelautan Perikanan Banten juga ada, Dinas Kelautan Perikanan DKI juga ada, dan kemudian yang lain juga ada di situ, ya. Nah, kita juga ada. Memang terus terang kalau saya dianggap katakan Kementerian Kelautan Perikanan dianggap lalai, ya karena kebiasaan yang tadi. Terus kemudian ada bangunan yang masif tapi bentuknya mirip, cuman dia lebih terstruktur, itu saja. Jadi ketika rame pertama kali yang hadir kita. Harus menunggu sekian bulan, Agustus 2024 baru mengatakan ini disegel Januari. Ya pertama gini, saya minta maaf lah kalau itu terjadi ya. Tapi yang pasti masyarakat juga harus tahu bahwa kita adalah kementerian atau pemerintah yang hadir pada saat itu yang sekaligus yang pertama kali melakukan penyegelan. Jadi ramai memang, tapi ramainya kan tidak seperti sekarang. Ya. Ini kan sekarang menjadi makin membesar begitu. Kami menghargai Pak Tereng sebagai Menteri KKP, awalnya langsung mengatakan ketika sudah ramai berbulan-bulan pagar laut itu kami segel. Tetapi kemudian Pak Tereng juga mengatakan kenapa jangan dibongkar. Apakah Pak Tereng
takut? Kami kembali saat lagi. Saya minta maaf. TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kami membenarkan jumlahnya 206